warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersman Arif dari Forum News Network. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Effendi Simbolon punya satu ide dan atau gagasan yang sangat nyeleneh. Dia mengusulkan agar Puan Maharani berpasangan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres dan cawapres pada Pilpres tahun 2024. Menurut Effendi Simbolon, ini pasangan ini berpeluang menang karena merupakan perpaduan antara nasionalis dan religius. Dan selain berpeluang menang, menurut Effendi Simbolon, jika gagasan ini diwujudkan, maka menurut dia ini adalah menjadi peluang untuk mempersatukan perpecahan yang terjadi di kalangan bangsa Indonesia belakangan ini. Effendi Simbolon termasuk yang menolak jika Puan dipasangkan dengan Prabowo Subianto, sebab menurut dia elektabilitas kedua-duanya itu rendah dan Prabowo tidak punya daya ungkit untuk Puan Maharani. Menurut dia yang paling punya potensi untuk daya ungkit terhadap Puan Maharani adalah Anies Baswedan. Argumen yang diajukan oleh Effendi Simbolon ini sangat menarik dan dia betul kalau dia menyatakan bahwa elektabilitas Anies memang saat ini paling tinggi. Tetapi gagasan dia memasangkan Puan dengan Anies Baswedan saja ini sudah sangat aneh. Apalagi kemudian dia menginginkan agar Puan yang menjadi presiden dan Anies Baswedan menjadi wakil presiden. Benar sih, memang dalam politik disebut bahwa politik itu adalah art of possibility, seni tentang kemungkinan. Tetapi seberapa seseni-seninya dan semungkin-mungkinnya saja, tetap saja gagasan ini sangat aneh. Dan seperti diakui oleh Effendi Simbolon sendiri, bahwa itu merupakan gagasan dia pribadi. Dia hanya mengusulkan, sementara bagaimana keputusannya itu akan dibalikan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya hubungan antara Anies dengan keluarga Megawati ini cukup dekat. Orang tua Ibu Megawati, yakni Presiden Soekarno, itu punya hubungan yang cukup dekat dengan kakek dari Anies Baswedan, yakni pejuang nasional A.R. Baswedan. Dan dalam sebuah kesempatan kita juga pernah mendapati Anies Baswedan berkunjung pada Megawati dan itu menunjukkan kedekatan mereka secara personal. Tapi dari sisi peta politik dan secara latar belakang ideologis saat ini, mereka ini kelihatannya agak sulit dipertemukan, terutama bagi para pendukung Anies Baswedan dan juga begitu halnya dengan pendukung Puan Maharani. Kalau kita amati di media sosial, hampir semua pendukung Anies Baswedan ini, pendukung diehardnya Anies Baswedan adalah mereka yang anti pada PDIP. Jadi ini saya kira gagasan ini meskipun menarik agak sulit diwujudkan. Jadi saya yakin kalau sekarang saya minta untuk angkat tangan, untuk cuci tangan siapa di antara para pendukung Anies Baswedan yang setuju Puan Maharani berpasangan dengan Anies Baswedan, apalagi Anies Baswedan menjadi cawapresnya, pasti sebagian besar, aku yakin sebagian besar akan menolak. Munculnya nama Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP ini memberikan kita pada gambaran apa sebenarnya yang terjadi di internal PDIP, dinamika internal PDIP. Setidaknya ada dua kesimpulan yang kita bisa ambil. Pertama, PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati, firm tidak ingin Jokowi maju untuk 3 periode. Desakan Jokowi untuk maju kembali 3 periode ini memang sangat kencang. Kendati Jokowi sendiri sudah menyatakan dia menolak gagasan itu, tetapi banyak kelompok-kelompok kepentingan yang terus berusaha mendorong-dorong agar Jokowi maju untuk 3 periode. Beberapa jingle lagu yang mendorong agar Jokowi kembali menjadi presiden untuk 3 periode ini sudah banyak bermunculan di media sosial. Kegiatan-kegiatan kebulatan tekad pola Orde Baru itu juga sekarang ini muncul untuk mendorong agar Jokowi maju kembali menjadi presiden untuk periode yang ketiga. Itu kesimpulan yang pertama yang kita bisa ambil. Megawati tidak menginginkan itu. Yang kedua, kelihatannya Megawati memang serius menyiapkan Puan sebagai kandidat apakah presiden atau calon presiden. Karena itu kita bisa menyimpulkan ribut-ribut kemarin ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Jawa Tengah yang dihadiri oleh Puan Maharani menunjukkan bahwa siapapun di internal PDIP itu harus tahu diri bahwa Ibu Megawati menginginkan agar Puan menjadi calon presiden, bukan yang lain-lain. Jadi wajar kalau kemudian
ada statement kalau Ganjar tetap ngotot ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka sebaiknya Ganjar menempuh jalur seperti Rustri Ningsih. Rustri Ningsih adalah mantan wakil gubernur Jawa Tengah, kader PDIP yang menjadi salah satu kesayangan Megawati, tapi akhirnya tersingkir karena dianggap tidak patuh pada instruksi dari Megawati. Soal loyalitas terhadap Megawati ini memang baru saja kembali ditekankan oleh Megawati. Dalam pengarahnya baru saja dia kembali mengulang pentingnya kesadaran bahwa mereka semua yang ada di PDIP itu adalah petugas partai. Karena itu mereka harus menjalankan apapun tugas apapun yang ditugaskan oleh partai. Tidak boleh mengambil inisiatif sendiri atau tidak boleh tiba-tiba seperti Ganjar gitu mempersolek diri, melakukan kampanye, melakukan sosialisasi untuk menjadi calon presiden padahal belum mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Jadi dengan siapa nih Puan akan dipasangkan? Memang otak-atiknya agak berat karena kita tahu sampai saat ini elektabilitas Puan Maharani itu sangat rendah. Gerindra misalnya sudah berancang-ancang untuk menggandeng kembali PDIP sebagai partner koalisi pada Pilpres 2024. Dan tentu saja Gerindra berharap yang menjadi calon presiden adalah Prabowo Subianto. Tapi seperti dikatakan oleh Effendi Simbolon tadi, berat kalau kemudian Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan. Skenario lain seperti yang saya bahas sebelumnya, kemungkinan kalau toh misalnya terpaksa dipasangkan Puan bersama dengan Prabowo Subianto, maka Pilpres itu harus tidak boleh diikuti lebih dari 2 pasangan. Dan pasangan yang akan berhadapan dengan Prabowo dan Puan itu haruslah yang elektabilitasnya lebih rendah dari mereka. Jadi tidak mungkin orang-orang seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau tokoh-tokoh lain, figur-figur lain yang selama ini banyak disebut-sebut punya elektabilitas tinggi. Skenario semacam itu kan sebenarnya sangat mungkin terwujud dan itu sebenarnya sudah dibuktikan pada Pilpres 2019 lalu ketika akhirnya hanya muncul 2 pasang calon, yakni Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan kemudian Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kita tahu bahwa ketika waktu itu Luhut mencoba melobi Prabowo untuk menjadi wakil Jokowi dan tidak bersedia, maka kemudian ada upaya untuk mendorong kalau toh Prabowo tidak mau bergabung dengan Jokowi, maka yang harus berhadapan dengan Jokowi adalah Prabowo. Mengapa? Karena di atas kertas Prabowo lebih mudah dikalahkan dibandingkan calon-calon lain. Jadi skenario semacam itu kelihatannya akan diulang kembali pada Pilpres 2024 nanti. Dengan siapa pasangan Puan ini saya kira yang masih terus dijodoh-jodohkan. Tetapi yang pasti seperti dikatakan oleh Hasto Kristianto, mereka tidak mungkin berkoalisi dengan PKS dan atau Demokrat. Dalam hal ini jelas yang dituju adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi tidak mungkin kemudian ada usulan memasangkan Puan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Sekali lagi kepada Anda, para pendukung Anies Baswedan, saya minta angkat tangan siapa yang setuju jika Puan Maharani berpasangan dengan Anies Baswedan. Dan perlu dicatat yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, Anies Baswedan menjadi calon wakil presidennya. Saya Arif Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.